Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita guru-guru kita Habib Ahmad bin Muhammad, bersama Kakanda Habib Usman, bersama Habib Yahya, dan bersama juga kita di sini ada Habib Yahya, Habib dari Berau, ini jauh nih perjalanan ada dengan Ustaz minal hadirin dan banyak lagi daripada Ustadz. Ini ada Sahibul Hadrah dari apa nama grup kita nih? Toha Zain. Masya Allah Zain. Mereka berkumpul dan berselawat mendendangkan. Saya teringat dendangannya, gitarannya, gambusannya Al-Habib Segaf, anaknya Habib Abu Bakar Segaf, Wali Kutubul Ghaus Gresik. Ketika Habib Segaf itu mendendangkan petikan gambusnya, itu sempat diharamkan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqi. Ketika Habib Abdullah bin Ahmad bin Fiqi melihat ke atas langit, kenapa ini para malaikat bergemuruh, bergoyang? Ada apa? Ternyata di dalam petikannya Habib Segaf ini ada lantunan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggoyangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tohazain, maka pastilah dalam kesenangan, dalam kegembiraan bulan yang penuh kebaikan ini, pastilah malaikat-malaikat itu akan melihat dan mengaminkan doa kita malam ini. Dan di dalam tempat kita ini ada bersama kita ustadz-ustadz minal habaib dan seluruh para majalis yang hadir, yang di dalam hatinya mempunyai rasa cinta, wabil khusus Kakanda Asy-Syayyid Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah menjadikan beliau wali Allah. Dan Allah jadikan beliau tajir. Kenapa saya doakan tajir? Kalau beliau ini tajir, kita senang. Sering bermaulid tempat ini. Nah, jadi kan tukang-tukang gendang bisa dibasis juga kalau beliau tajir. Tapi belum tajir. Tapi insya Allah akan jadi. Amin, amin, amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam rasa yang penuh bergembira, di bulan yang penuh dalam kebaikan, maka kegembiraan ini, maka di situ menandakan wujudnya iman kepada Nabi Muhammad SAW. Saya teringat dengan sesuatu perkataan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ketika seseorang menyebut alla ilaha illallah, aku beriman kepadamu ya Allah, lalu dia tidak mengatakan Muhammadar Rasulullah, maka dia tidak disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang, dengar di luar ini jelas, ketika orang menyebut asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, lalu dia tidak menyebut Muhammadar Rasulullah, tidak disebut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun zikirnya ribuan tahun atau jutaan tahun, dia cuma mengatakan
an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak menyebut Muhammad Rasulullah, tidak disebut beriman. Begitu juga sebelumnya pada zaman-zaman Nabi Allah Adam dan Ibrahim, dan ketika mereka aku beriman kepada imannya Tuhannya Ibrahim, pasti seperti itu. Baik saja. Aku beriman kepada Tuhannya Nuh. Tapi beda dengan Tuhannya. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita disebut beriman kepada Nabi Muhammad terkecuali pertama, kita simpatik kepada Nabi Muhammad. Karena percaya tanpa simpatik, maka tidak mungkin. Coba kau bayangkan, dibayangkan. Kau sayang sama Habib Abdullah, lalu kau tidak sayang sama anaknya. Apakah itu disebut sayang? Tidak mungkin. Kau hormati gurumu, ini ku punya kiai, lalu kau tidak hormati anaknya. Apa kau disebut orang hormat pada kiai? Tidak mungkin. Aku beriman pada Allah, tapi kau tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Apa kau disebut beriman? Tidak beriman. Aku sholat, tapi tidak berzikir, tetap dalam maksiat. Apa kau disebut orang yang sholat? Tidak. Allah itu tertib. Tidak mau asal-asal. Yang penting aku anulah, yang penting ku sholat wis, aku jo jino yo opo. Enggak tahu juga aku bahasa Jawa, ini depanku Jawa ini. Ya kan? Enggak mungkin. Maka kamilkan jiwa kita ini. Dulu orang-orang, kita punya guru-guru itu, kalau sudah duduk zikir, seminggu baru kelihatan, baru keluar kamar. Ada yang 1 bulan. Kalau kita ini kan kedengaran suaranya, tapi tidak kelihatan tasbihnya. Kalau sekarang, ya kan? Tapi ini masih mending. Kenapa? Masih mending. Apa mendingannya? Karena gemah kita mempunyai simpatik kepada Rasulullah SAW. Kalau sholat kita nih minta maaf, banyak kurang. Sudah kurang, terlambat lagi. Betul. Kalau seandainya yang tepat waktu, alhamdulillah. Itu sudah alhamdulillah. Apa aja lagi kita nih yang bisa memasukkan kita surga? Karena kita bersimpati kepada Nabi Muhammad. Kita tidak punya cara lain. Kita tidak punya jalur lain. Cuma itu aja lagi tinggal. Cuma itu aja lagi sisa. Kalau seandainya hatimu tidak juga bisa menyambung kepada Rasulullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena kita ini jalan yang paling mudah. Paling mudah. Kenapa? Karena kita main belakang, bos. Ada pintu belakang. Kalau kau mau ketemu presiden, susah. Pakai protokol, pakai ini, peraturan ini, dan mau nunggu lagi berapa hari, sebulan, 2 bulan. Tapi kalau kau ketemu sama pembantunya presiden aja, atau orang rumahnya presiden, aku pengen ketemu presiden. Oh, lewat belakang. Atau kau mau ketemu sama gubernur, oh ya, ada ini, dia punya anak atau dia punya cucu, sini kau bawa sama datukku. Ini cara jalan yang paling mudah. Kenapa? Karena kita punya orang dalam. Supaya hati kita ini ta'alluq dan terus bersama Rasulullah, kita tidak punya cara lain kecuali kita berselawat kepada Rasulullah.
yang mana bersalawat dengan rasa ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Betul-betul. Karena namanya salawat ini mengkabulkan daripada setiap hajat. Kau tidak suka dengan maulid nih, kau tidak suka dengan bulan nih, atau mengatakan ini berlebih-lebihan, sudah dipastikan. Janganlah kau sana lah. Tidak usah kita kelahi sama orang-orang begitu. Biarlah dia. Itu sudah jelas. Sudah jelas apa? Sesat. Sesat menyesatkan teka. Sudah sesat menyesatkan teka. Oh, kamu tidak boleh mengagung-agungkan Nabi. Kami ini bukan mengagungkan Nabi. Kami ini diperintahkan Allah untuk mengagungkan Nabi. Ini si Rijal tidak keluar suara. As-salatu ala Nabi. Kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad satu saja. Tersenyumlah, bahagialah karena ini hari bulan kelahiran Nabi. Tersenyumlah, senanglah, bergembiralah, tertawalah. Bawa hatimu, alhamdulillah ya Allah, 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 alhamdulillah ya Allah. Nabiku Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami digiring dalam salawat. Kami tidak digiring pada Wahabi. Kalau kau masuk Wahabi, kau benci nih. Betul. Ini menandakan Allah berbuat baik, Rahman Rahim dengan kita. Bersyukurlah dengan keadaan ini. Atau Allah menggiring kita pada Syiah. Na'udzubillah min zalik. Atau ada lagi ngikut Nabi baru, Nabi Joni. Oh iya kan, bahaya. Tapi Allah menggiring kita apa? Pada sholawat. Berkumpul-kumpul, makan nasi goreng, makan sop, berselawatan. Kenapa ada orang berselawatan? Karena kami bangga sama Nabi kami, Pak. Nabi kami hebat. Kalau beliau senyum, unta yang mengamuk menjadi diam. Kalau beliau berjalan, pohon kurma rukuk, Pak. Beliau bisa berbicara dengan batu dan kayu. Benda mati, Pak. Nabi kami, Pak. Minta maaf, tidak mungkin Nabi Sulaiman bisa bicara dengan jin, Nabi ini bisa bicara dengan binatang. Nabi kami batu, kayu bisa dibawanya bicara. Dan kayu itu pun bisa merindukan dengan sosoknya Nabi Muhammad. Kalau kita mengatakan Nabi itu Nabi kami, lalu tidak merasakan rindu, baca kembali hatimu. Bersyukur kita, ya Allah. Kenapa? Itu Nabi kami. Yang nanti dia punya bendera, dia yaumul ma'asar, siapa-siapa bersama di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sudah pasti selamat mendapatkan syafaatnya Nabi. Sudah pasti. Dekat aja. Malaikat pun segan bertanya kepada umatnya Nabi Muhammad. Segan. Nah, itulah beruntungnya orang punya Muhammad dan Ahmad. Beruntung, sudah jelas. Oh, ini umat Nabi Muhammad ini. Ahmad nih, oh sudah beruntung nih. Tapi kalau namanya Muhammad, Ahmad, alhamdulillah, ini sudah ada tanda-tanda nih. Kenapa? Malaikat segan menanyanya. Ini sudah dipastikan umatnya Nabi Muhammad. Maka banggalah, pukul dada kita. Itu Nabi kami, Pak. Itu imam kami. Kami mengikutinya. Bangga. Maka bersyukurlah itu
Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, begitu bangganya kita pada Nabi Muhammad, begitu cinta dan rindunya kita kepada Nabi Muhammad, janganlah kita bikin sakit hatinya Nabi Muhammad. Jangan kita bikin sakit hatinya Nabi Muhammad. Bukan main. Saya ingat kemarin ceramahnya Al Habib Mukhdar bilang, Nabi Muhammad ketika mau meninggal menyebut ummati, merindukan umatnya. Sampai selalu mengucapkan, jangan kamu lupa untuk memberikan salamku, sampaikan salamku kepada umatnya Nabi, umatku. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hada nabiyukum. Maka jangan sakiti hatinya. Apa yang membuat sakitnya hati Nabi Muhammad? Kita nih teka dikasih tahu berkali-kali, itulah pertama. Teka apa? Susah mau dikasih suruh sholat. Kenapa? Nanti susah Nabi Muhammad. Dia tidak mau umatnya masuk neraka. Sampai ditunggu di 3 tempat. Kalau tidak di padang mahsyar, dia tunggu di Telaga Kausar. Kalau tidak ketemu di Telaga Kausar, dia tunggu lagi di Sirat. Dia tunggu. Dia tidak rela daripada umatnya satu saja masuk neraka. Tapi kalau kita datang membawa dosa-dosa kita, orang, kau bayangkan, kita ini dirindukan oleh Nabi kita, lalu tiba-tiba kita datang dengan belumburan dosa yang busuk, bau dan jahanam. Malu, Pak. Maka sampai Nabi mengatakan, jangan kamu membuat aku malu di hadapan para anbiya. Karena keburukan dosa-dosamu. Karena Nabi selalu membanggakan umatnya. Dan sebagai umat, harus kita kuat. Harus kita tegar. Menjalankan wirid amalan kita. Jangan karena masalah tidak ada air lalu kita tidak sholat, atau karena masalah kerjaan yang sibuk sedikit lalu kita meninggalkan sholat. Sholat ini untuk kita, dunia kita jadi baik, akhirat kita jadi baik. Paksakan. Kalau kau tidak lawan, kau bunuh iblismu, tidak akan bisa. Untuk kita, karena kita di dalam jalur kebaikan. Karena kita ini dalam jalur ketaatan. Di jalur yang paling mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sedikit aja lagi kita korek ini, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Pasti. Kenapa? Tidak mudah loh sholawatan ini. Memang ada iblisnya. Dan ini anak-anak pengajian ini jangan malas-malas. Coba kamu bayangkan. Dalam keadaan ini, laukan seandainya Nabi Muhammad hadir, duduk, berdiri di depan kita. Terus gaya kita begini. Wih. Malu kita. Kenapa? Karena maulid ini adalah cara untuk memanggil Rasulullah. Ini adalah cara, ini adalah ritual untuk memanggil Rasulullah. Kan bukankah kita nyebut, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Pasti datang, oh Bu Sidi nih kalau tak sembahyang subuh.
Malu kita. Mari kita kuatkan sholat kita. Salatu ala nabi. Salatu ala nabi. Salatu ala nabi. Salatu ala nabi. Uzkuru salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha